Shalom, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh senang dan berbahagia saya pada saat ini kita boleh dapat berjumpa kembali di channel saya. Terpuji-pujilah nama Tuhan pada saat ini dan selama-lamanya. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitabnya yang maha suci ini, di dalam Bilangan pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenunan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Mantra tidak akan mempan kepada anak-anak Allah. Baik itu mantra tingkat tinggi, tingkat rendah, apalagi tingkat bawah, semuanya tidak akan mempan kepada anak-anak Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Karena kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita, menjaga kita dengan pasukan malaikatnya. Jadi tidak akan mempan. Mantra apapun juga tidak akan mempan kepada kita anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan, yang senantiasa menaruh harapannya kepada Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Mantra itu tidak akan mempan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala mempan mantra apapun juga tidak akan mempan kepada kami. Tuhan telah menjaga kami dengan dimensi ilahinya, dengan kuasanya yang begitu ajaib, dengan kuasa yang begitu dahsyat. Manakala kita melihat dunia lain, dunia ilahi itu yang menjaga kita, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita seperti ditudungi oleh kuasa Allah itu, dilingkupi dengan kemuliaan Allah itu. Maka hal-hal apapun juga tidak akan mempan kepada kita tanpa seizin daripadanya. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Yeshua HaMashiach Elohim, yang senantiasa mengasihi anak-anaknya, yang senantiasa memberkati kita, sampai kita ada di detik ini, di saat ini. Itu semua karena kemurahan cinta kasih Tuhan kepada kita. Belas kasihannya senantiasa tercurah bagi kita sekalian. Walau beribu-ribu rebah di samping kiri kananku, tetapi aku akan tetap setia dan berdiri teguh, berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Mengapa aku harus takut? Mengapa aku harus bimbang? Mengapa harus gelisah, galau hatiku? Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Kita tidak boleh memiliki rasa ketakutan itu. Karena rasa ketakutan itu berasal daripada si jahat. Dia senantiasa menteror umat manusia dengan ketakutan-ketakutan yang nyata. Tetapi kita adalah anak-anak pilihan Allah. Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut. Kita harus berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Berdiri teguh di dalam kebenaran firman Allah itu. Sehingga kita menjadi pemenang di atas pemenang kehidupan ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Suatu rahasia yang sangat besar yang ingin saya katakan kepada kita. Di akhir zaman ini, kita seperti terhipnotis. Kita seperti terbuai oleh keadaan dunia ini. Dan banyak di antara kita yang terjerat di dalam jebakan-jebakan setan tersebut. Di dalam jebakan struktur dan sistem daripada setan tersebut. Program-program dia, Illuminati itu. Baik anak-anak Tuhan, baik hamba Tuhan berkata, aku siap menerima tanda itu. Tahukah tanda itu adalah tanda apa di alam roh? Tahukah kalian tanda apa itu di alam roh? Itu adalah tanda binatang 666 yang akan mencap jiwa dan roh kalian. Sampai di sini berubahlah lambang roh kalian itu. Bukan lagi berbentuk mempelai, tetapi berbentuk binatang. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah dengan kita sekalian. Tetapi bagi kalian yang telah mengatakan aku siap menerima perjanjian itu dengan Lucifer, darah anak domba hitam itu, ketahuilah inilah rahasia yang sangat kalian tunggu-tunggu nanti pada masa itu. Kalian tidak usah galau, gelisah ataupun takut, karena kalian pada saat ini sudah takut karena telah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dan kalian telah menerima cairan perjanjian darah anak domba hitam itu di darah dan di tubuh kalian. Berjaga-jagalah kalian untuk masa itu. Ketika masa perubahan itu Anda telah berubah menjadi seperti binatang pada saat itu setengah manusia. Karena roh Anda sudah berubah di alam sini ini, sudah mulai berubah menjadi roh binatang itu.
pada suntikan lagi yang ketiga kali akan diperlengkapi untuk badan Anda. Jadi ketahuilah ini rahasia yang daripadaku, yang ingin aku singkapkan kepada kalian semua anak-anakku yang telah menerima tanda daripada binatang itu. Ketahuilah, ada penebusan pada waktu itu, pada masa itu, ketika masa itu akan berlaku di 3 tahun setengah, karena kalian akan menjadi pengikut-pengikutnya di masa 3 tahun setengah itu, masa akhir. Kalian tidak akan mengalami pengangkatan itu, kalian hanya akan bermimpi saja, berandai-andai jikalau manakala kalian akan berkhutbah, kalian akan mengatakan, kita akan menunggu kedatangan Tuhan Yesus HaMashiach Elohim. Kalian tidak akan terangkat, kalian sudah menjadi pengikut, sudah menjadi pengikutnya untuk masa pemerintahan 3,5 masa itu. Ketahuilah, rahasia penting yang kalian harus pegang pada masa itu. Kedua saksiku akan aku turunkan ke tengah-tengah dunia ini di 3 masa akhir itu, yaitu Elia dan Henok, nabiku yang hidup. Aku akan turunkan mereka di tengah-tengah dunia ini. Pekalah roh kalian pada waktu itu, ketika kalian melihat 2 saksi Allah yang maha kudus itu akan turun dari surga. Dan ketika mereka akan mati di jalan, mayat mereka, dan aku akan menghidupkan mereka. Ketiga harinya aku akan menghidupkan mereka. Dan semua mata kalian akan melihat dia. Akan melihat mereka itu. Yang akan aku hidupkan kembali. Dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Kuasa Allah yang maha tinggi menaungi mereka. Jadi pada masa itu jangan kalian pernah menyangkal namaku. Jangan kalian pernah menghujat namaku pada masa itu. Jangan, ketahuilah kalian telah tersesat. Sangat dalam dan sangat dalam. Kalian tidak peka dengan suara Roh Kudusku di dalam hati kalian. Pelita iman kalian mati. Kalian hanya mengikuti roh-roh dunia ini karena kalian takut. Kalian takut. Takut mati. Takut tidak jalan-jalan. Takut tidak makan. Itu ancaman daripada Lucifer. Aku berjanji di dalam firmanku ini kepada kalian bahwa aku akan menyertai kalian sampai kesudahan zaman ini. Mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Kalian ini betul-betul mempelai yang tidak memiliki hikmat sama sekali. Mempelai bodoh. Aku katakan kalian mempelai bodoh. Dungu. Bodoh dan dungu. Kalian hanya mengandalkan logika kalian, kepintaran kalian. Kalian hanya mempelajari tulisan-tulisan dunia nyata. Tetapi kalian di alam roh. Dalam alam roh ini sangat buta tuli dan telanjang kalian. Kalian hanya mengandalkan logika kalian. Kalian hanya mengandalkan mulut kalian yang pintar berkata-kata itu. Pintar berkata-kata. Pintar menghakimi. Mulut kalian itu pintar menghakimi. Melihat dosa orang lain sangat pintar. Pintar sekali kalian ya. Pintar menghakimi. Pintar melihat dosa orang lain. Pintar sekali mulut kalian. Tanpa kalian koreksi. Dosa kalian itu seperti balok di mata kalian masing-masing. Sementara dosa orang lain selumbar. Dosa orang lain itu kalian perhatikan. Terus menerus. Sehingga itu bertumpuk-tumpuklah dosa-dosamu sendiri di hadapan matamu. Balok di matamu itu keluarkan dulu manusia-manusia munafik. Manusia-manusia najis bebal. Kalian itu najis bebal. Sehingga apa? Pelita iman kalian itu tidak bernyala. Mati. Semuanya mati. Dan kalian mengandalkan logika kalian. Mengandalkan mulut, kepintaran mulut, cara ngomong kalian itu. Berdolak-dalik sangat licik. Memutarbalikan semuanya, semua. Fakta kebenaran jadi dusta. Dusta jadi kebenaran, kebohongan. Bertobatlah kalian. Inilah suaraku. Malam ini inilah suaraku. Yesus HaMashiach Elohim yang sangat mengasihi kalian. Yang sangat mengasihi kalian. Aku tidak pernah akan meninggalkan domba-dombaku tersesat. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Tetapi ingatlah pada masa itu kalian akan membayar itu semua iman kalian dengan sangat mahal. Sangat mahal. Manakala kalian tidak mampu membayarnya, api upah kalian di sini. Api. Kalian akan dapatkan api kekekalan. Bayarlah itu semua. Bertahanlah. Walaupun mata kalian dicungkil dengan besi panas. Kulit kalian akan dikuliti, gigi kalian akan dicabut, bayar itu semua. Karena kalian sudah menjadi setengah binatang, setengah manusia. Kalian tidak akan mati pada waktu itu. Ketahuilah rahasia ini. Kalian tidak akan mati. Roh maut itu telah diangkat dari atas muka bumi ini. Dan firmanku ini tidak akan berkuasa lagi. Kuasa di dalam firmanku pada 3 masa akhir itu tidak mempunyai kuasa apa-apa. Buku ini, Alkitab yang kalian pegang saat ini masih berkuasa. Lihatlah tulisannya, masih bernyala-nyala. Penuh kuasaku. Manakala kalian membacanya di dalam alam roh, di dalam hati kalian, bukan hanya sebatas logika kalian membaca ini, tetapi di dalam hati dan roh kalian. Tulisan ini masih bernyala. Bacalah itu sekarang baik-baik. Bacalah selagi masih ada waktu. Sebelum kuasa di dalam firmanku ini aku ambil, maka bacalah itu sekarang dan pahamilah itu. Jangan sampai kalian membacanya, kalian tidak pahami sama sekali. Karena roh kedagingan kalian,
roh hawa nafsu, percabulan, keserakahan, kenajisan, roh pembunuhan, roh semuanya ada pada diri kalian. Rupa-rupa roh itu singkirkan. Panggilan namaku Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Saat ini juga tersungkurlah kalian di dalam dosa-dosa kalian. Bertobatlah, jangan hanya gaya-gayaan kalian di bumi ini. Makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, berfoya-foya, melakukan segala dosa, pernajisan, percabulan, pembunuhan, pencurian. Semuanya itu kalian dikendalikan oleh Lucifer, roh-roh si jahat itu yang menghipnotis kalian. Mereka senantiasa, agen-agen mereka membaca mantra hipnotis supaya kalian terbuai, tertidur di dalam dosa-dosa kedagingan kalian. Bertobatlah sekarang, bertobatlah sekarang, bertobat. Selagi pintu anugerahku masih terbuka untuk kalian. Manakala pintu anugerahku itu tertutup untuk kalian, maka pertobatan kalian sia-sia. Pada waktu itu, kalian akan mendapati diri kalian disiksa oleh setan tanpa belas kasihan. Mereka akan menyiksa tubuh fisik kalian sampai jiwa dan roh kalian akan disiksa. Pada 3,5 masa akhir itu, kalian akan disiksa seperti penyiksaan yang tidak pernah dan tidak akan terjadi di muka dunia ini. Itulah yang akan kalian terima. Hidung kalian akan diisi air keras, mata kalian akan dicungkil dengan besi yang panas, gigi kalian akan dicabut, telinga kalian akan dijepit dengan besi yang panas, kuku kalian akan dicabut dengan tang. Ketahuilah untuk masa itu, kulit kalian akan dikupas. Itu tidak pernah terjadi selama dunia ini dijadikan tanpa belas kasihan. Karena yang akan menyiksa kalian, yang tidak menyangkal namaku, Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim, mereka lah yang akan disiksa. Maju di barisan yang paling depan sebagai setengah binatang, setengah manusia. Karena pada masa itu, roh kalian akan dipaksa untuk menyembah binatang itu. Manakala kalian sadar pada waktu itu, sebagai diri kalian yang masih ada gambar dan rupa Allah di dalam diri kalian pada waktu itu, kalian masih setengah sadar, setengah fly, setengah jiwa roh kalian itu sudah berbentuk binatang. Tetapi setengah, masih ada setengahnya, itu adalah gambar dan rupaku masih ada di dalam diri kalian. Ketahuilah ini. Jadi pada waktu itu, kalian setengah fly, maka berpalinglah kepada jalan-jalanku itu. Kalian akan mengingat firman yang pernah kalian baca waktu kalian menjadi manusia seutuhnya. Pada waktu sebelum kalian itu disuntik oleh vaksin ini. Kalian akan mengingat itu. Firman yang pernah kalian baca. Jadi pada masa itu, kedua saksiku akan turun. Akan datang penyelamatan daripadaku untuk kalian. Yang setengah berubah, setengah binatang, setengah zombie, setengah manusia itu. Akan berubah kalian semuanya pada masa itu. Tetapi ketahuilah ada gambar dan rupa Allah pada diri kalian yang masih tersimpan rapi di dalam hati kalian itu. Hanya 0,5% yang akan tersisa pada waktu itu. Dan bagi mereka yang masih sadar, setengah sadar pada saat itu, mereka akan mencari kebenaran itu. Dan mereka tidak mau tunduk kepada binatang. Roh binatang itu Lucifera. Dan mereka akan mengalami penyiksaan yang luar biasa. Tetapi ingatlah pada waktu itu, hanya mereka yang melihat kejadian-kejadian yang menakutkan itu, maka mereka akan gentar dan takut. Tetapi mereka sudah manusia zombie. Roh ketakutan itu masih ada dan sangat nyata pada waktu itu. Dan tubuh mereka itu dipakai untuk hal-hal yang najis. Semuanya memberontak di hadapan mataku. Sehingga aku melihat itu sangat sedih hatiku. Dan aku menangis. Melihat domba-dombaku sudah menyerupai binatang di alam roh ini. Ketahuilah, alam roh ini tidak pakai titel, jubah, agama, segala sesuatu yang melekat pada diri kalian. Alam roh ini tidak pakai itu. Jubah agama berlapis-lapis pun kami tidak pakai di alam kami ini. Gelar kalian, kepintaran kalian, logika kalian itu adalah kebodohan. Kebodohan bagi kami di tempat ini. Karena logika kalian manusia ini sangat bertentangan dengan roh alam ilahiku. Sangat bertentangan. Coba kalian terkoneksi dengan roh ilahiku. Maka dunia akan mengatakan kalian itu gila. Kalian itu bodoh. Seperti yang anakku ini alami. Coba perhatikan jalan hidupnya. Coba perhatikan jalan hidupnya. Hampir semua manusia mengatakan dia ini gila dan bodoh. Tetapi apakah dia benar-benar gila dan bodoh? Dialah yang paling pintar di sini. Dialah yang paling pintar. Kalian bilang dia bodoh, kalian bilang dia gila, kalian bilang dia saraf, berhalusinasi, tukang mimpi. Kalianlah itu yang ular beludak, munafik, hamba yang angkuh, sombong. Sombong rohani, sombong jasmani. Mulut kalian itu dipakai ular, selama ini mulut kalian itu dipakai ular. Roh kalian itu dipakai ular, hanya fisik kalian itu yang memegang firmanku. Tapi Lucifer itu tertawa di sini, tertawa dia. Roh kalian itu ular, ular beludak, kacung-kacungnya.
Sadarlah, sadarlah, buka mata kalian, buka. Yang kami perhatikan di sini, yang kami amati di sini, bukan jubah kalian yang di bumi ini, yang menempel pakaian lahiriah kalian. Bukan. Bukan sama sekali, bukan. Yang kami senter adalah hati kalian, roh kalian. Apakah berbentuk mempelai atau berbentuk binatang? Itu yang kami lihat dari alam ilahi ini. Itu yang kami senter. Kalian mau sekolah-sekolah tinggi-tinggi, apa yang kalian dapat? Logika kalian menjadi angku, sombong, mengejar mamun, dunia. Habislah kalian jadi kacung-kacungnya setan semua. Walaupun kalian terlihat orang dunia nyata, lihat kalian baca-baca Alkitab, itu roh kalian itu kacung-kacungnya Lucifer. Ingat itu. Bertobatlah, bertobatlah. Selagi masih ada kesempatan. Untuk yang sudah memakai tanda itu, ingat baik-baik. Untuk masa ini, ingat baik-baik. Nonton video ini. Video ini tidak mencari uang, tidak. Video ini sudah di-cut semua. Sudah di-cut. Dia tidak punya penghasilan apa-apa untuk dia dapatkan dari video ini. Tahu tidak kalian? Karena dia ini sudah ditahu dan dilacak oleh agen-agennya setan-setan iblis itu. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari video ini. Walaupun beribu-ribu, berjuta-juta orang nonton video ini, tidak ada pemasukan untuk dirinya. Ingat itu. Tidak ada keuntungan baginya. Karena aku yang berbicara ini sekarang ini kepada kalian, untuk menghentakkan jiwa kalian, supaya sadar jangan tertidur terus di dalam dosa. Roh kalian itu najis, berbentuk anjing di sini. Berbentuk anjing. Tidak tahu malu. Sukanya hal-hal yang najis. Hal-hal yang cabul, pikiran najis. Memuaskan keinginan-keinginan hawa nafsu kalian yang jahat. Aku yang berbicara sekarang ini. Aku. Sadarlah kalian dunia manusia. Sadarlah, aku hanya memakai badan anak ini untuk menjadi messengerku. Suara ilahiku yang disampaikan adalah benar-benar berasal daripada rohku, Yeshua HaMashiach Elohim. Karena kepadanya rohku berkenan, kepada dirinya rohku berkenan, karena anak ini sangat rendah hati di hadapan kami. Dia tidak seperti kalian yang gini-gini, angku. Tidak, dia di dunia ini hidup bukan untuk mencari uang. Hartanya, uangnya dia jual semua, bagi-bagi. Dia apa? Hanya hidup pas-pasan saja. Makan, syukur, puji Tuhan. Dia diberkati oleh orang-orang. Dan aku memberkati mereka semuanya yang memberkati dia. Berlipat-lipat kali ganda aku berkati kehidupan mereka. Baik jasmani maupun rohani mereka. Aku berkati karena mereka memperhatikan hambaku yang tulus hati ini. Mereka senantiasa memperhatikan hambaku yang tulus hati ini. Yang melayani aku tanpa hitung-hitungan. Tanpa hitung jam, tanpa hitung uang, tanpa hitung tenaga. Sampai kehabisan tenaga, dia melayani aku. Terus kalian fitnah lagi dia, tidak mau pelayanan. Inilah. Sungguh jahat mulut kalian, hai manusia-manusia munafik. Sungguh jahat. Anak ini tidak hitung-hitungan seperti kalian. Hitung-hitungan matematika. Untung rugi di dalam menyembahku, di dalam melayaniku. Untung rugi kalian jumlahkan. Berapa waktuku aku korbankan untuk melayani Tuhan. Berapa tenagaku, berapa uangku. Anak ini semuanya dia pertaruhkan. Nyawanya, uangnya, hartanya, semuanya dia pertaruhkan. Di hadapan mataku. Sangat jelas pengorbanan daripada anak ini. Sehingga aku pun merasa berhutang kepada anak ini. Dari dunia manusia. Aku katakan sejujurnya kepada kalian. Ikutlah teladan anak ini. Teladan dia hidup anak ini. Walaupun dia dihancurkan hidupnya oleh iblis. Tetapi aku mengubahnya menjadi mempelaiku yang terindah di hadapan mataku. Bagi kalian yang senantiasa menghina-hina dia, manakala kalian akan datang di tempatku ini, di tempat kerajaanku ini yang maha kudus, kalian akan malu melihat dia. Sungguh kalian akan malu melihat dia. Bagaimana cahaya kemuliaannya akan bersinar. Lihatlah, nanti pada masa kalian berpindah alam semua. Dan lihatlah anak ini, siapa dia di hadapan mataku. Aku dari dunia ilahi yang berkata-kata ini, Yeshua HaMashiach Elohim, yang berkata-kata kepada kalian selama ini, yang menyiksa dia, yang memfitnah dia, yang menghina dia, yang mengkarang-karang cerita yang tidak benar tentang dia. Kalian akan malu kalian. Kalian akan malu. Rumah dia terbentuk dari apa? Berlian emas, berlian, batu-batu Swarovski. Kalian apa? Rumah kalian berbentuk apa? Coba keker di sini, masuk di alam ilahi kami. Masuk, jangan kalian hanya sombong di dunia nyata. Kalau mau sombong, mau angku, datang di dunia kami ini dan lihat betapa kecilnya debunya kamu di hadapan kami. Sombong, angku. Apa yang kalian banggakan dari sifat itu, sombong, angku itu? Itu kan sifat daripada Lucifer. Si penjahat itu, pemberontak.
Apa yang kalian mau banggakan? Mau ikut-ikut jejaknya? Apa? Dan kalian dihantui dengan roh ketakutan. Apa yang kalian takut dengan dia? Dia adalah ciptaanku. Hanya salah satu ciptaanku di antara segala ciptaanku. Kalian, dunia manusia adalah ciptaanku yang termulia. Kalian mempunyai gambar dan rupaku di dalam diri kalian. Untuk itu kalian yang penjahat, pembunuh, pendusta, pembohong, pesina, semuanya datanglah kepadaku sekarang. Datang bertobat sungguh-sungguh dalam tangisan kalian. Masuklah di dalam kamar kalian. Datang sekarang kepadaku. Semua dosamu itu terampuni. Semua dosamu itu dihapuskan. Semua pelanggaranmu itu akan dihapuskan. Dengan kuasa ilahiku. Akulah yang berkata-kata ini. Yeshua HaMashiach Elohim. Yang dikenal dengan Nabi Isa nama Maryam. Tuhan Yesus Kristus. Namaku. Yang kalian kenal di dunia ini. Dengan beberapa versi. Yeshua HaMashiach. Yahweh. Allah yang hidup. Adonai. Yehova Rafa, Yehova Jireh. Semuanya itu namaku. Itulah yang kalian harus takuti, sembah kepadaku. Mengapa kalian tidak takuti kepadaku? Kalian hanya menakuti Lucifer ini, iblis ciptaanku yang kecil. Kalian manusia ciptaanku yang termulia di antara segala ciptaanku. Karena kalian memiliki gambar dan rupaku. Di dalam hati kalian itu ada gambar dan rupaku di dalam hati kalian. Sejahat-jahatnya kalian, senajis-najisnya kalian. Yang aku lihat dari sini adalah gambar dan rupaku yang ada di dalam diri kalian itulah. Hati kalian itulah yang sangat bernilai di hadapan mata kami, dunia ilahi. Kalian kami terima apa adanya. Asal kalian mau bertobat sungguh-sungguh, berpuasa, datang menyembah kepadaku. Ini bagi mereka yang belum memiliki tanda 666 itu. Belum. Bagi mereka yang telah memiliki tanda itu, maka mereka akan tebus di 3 masa akhir itu. Dengan bertobat, datang kepadaku sungguh-sungguh dengan melalui penyiksaan yang luar dan amat luar biasa. Seperti yang belum pernah mereka dapatkan di tengah-tengah dunia ini. Dan siksanya itu bagaikan siksaan kalajengking. Itu jiwa mereka yang disiksa seperti kalajengking. Kalajengking kalau menggigit, menjepit itu sangat sakit. Dan ada racunnya lagi. Itu artinya, itu lambang alam roh. Ya, jadi pada saat ini yang ingin aku katakan kepada kalian, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Dari segala kejahatanmu, dari segala dosa-dosamu, dari segala kenajisanmu, dari segala apapun yang engkau perbuat yang melawan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Allah yang maha tinggi. Terpuji-pujilah Yeshua HaMashiach di tempatnya yang maha tinggi. Saya akan berusaha menyelesaikan syuting pada malam hari ini. Karena banyak gangguan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saya mencoba beberapa kali. Dan ini HP saya ini mati hidup, mati hidup. Ya, entah waktunya selesai, ya semuanya diganggu. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Saya akan menyelesaikan pada saat ini, membuka tabir rahasia alam ilahi. Aku yang berbicara pada saat ini Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim, yang hanya memakai badan tubuh anakku ini. Dialah hambaku yang aku percaya, kepadanya rohku berkenan atasnya. Biarlah kalian mendengarkan pesan-pesan daripadaku, pesan-pesan yang berasal daripada dunia ilahi ini. Sangat penting untuk masa ini, urgen bagi kita sekalian. Biarlah kalian mengingat hal ini di dalam kehidupan kalian saat ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Berpuasalah kalian, berpuasalah kalian untuk menguatkan tubuh, jiwa, dan roh kalian, supaya kalian kuat menghadapi dunia ini. Karena dunia ini lagi digoncang, dunia ini lagi tergoncang, dunia ini lagi digoncang. Jadi kepada saya, anak-anak Tuhan, kepada saya sebagai hamba, abdi Allah yang maha kudus, kepada kita sekalian, hamba-hamba Tuhan, domba-dombaku yang aku kasihi, tetap percayalah kepada firmanku, dan bacalah itu baik-baik, renungkanlah itu baik-baik. Karena kalian sedang berjalan di dalam kitab Wahyu sekarang ini. Jadi berjaga-jagalah, berjaga-jagalah senantiasa apabila hari tiba sang mempelai itu, pria menjemput mempelai wanitanya, gerejanya, untuk diungsikan, untuk beracara di awan-awan, untuk mengadakan perjamuan kawin anak domba Allah secara mendadak. Bersiaplah kalian, berjagalah kalian, karena kalian tidak akan tahu apabila waktu itu datang. Apabila waktu itu datang secara tiba-tiba kepada kalian. Dan waktu itu merupakan waktu kekejutan bagi kalian. Ada kalian yang sementara berada di ladang, yang sementara berada di toko,
yang sementara berada di kantor, yang sementara berada di rumah-rumah ibadah, di gedung-gedung, di pasar, dimanapun kalian berada. Tiba-tiba hari itu akan datang kepadamu. Seperti pencuri ia akan datang. Tidak ada seorang pun yang tahu ketika tiba-tiba trompetku berbunyi, sangkakalaku berbunyi. Dan itu sangat ditakuti oleh pihak musuh. Karena dia tidak tahu waktu dan hari itu. Hanya Bapa surgawilah yang tahu. Tidak ada seorang pun anak manusia yang tahu akan hari itu. Hanya Bapa surgawi yang tahu. Tidak satu pun. Terjadi secara tiba-tiba. Terjadi secara tiba-tiba. Dan sebelum hari itu ditandai dengan kegoncangan dunia yang amat dahsyat. Terjadi goncang dunia 7 koma ke atas, 8 koma ke atas. Dunia akan bergetar. Dunia akan amburadul. Dunia akan morat-marit. Semua gedung-gedung akan rata dengan tanah. Apalagi yang akan dibanggakan oleh dunia ini. Hilanglah semaraknya. Hilanglah keelokannya. Hilanglah keindahannya. Apa yang kalian akan banggakan di dunia ini? Hilanglah keanggunan. Hilanglah keangkuhan kalian. Manusia-manusia yang sombong. Bertobatlah supaya kalian dapat menginjak kerajaanku yang maha kudus ini. Karena apa? Di dalam kerajaanku yang maha kudus ini hanya terdapat manusia-manusia yang memiliki kerendahan hati. Manusia-manusia yang telah diubahkan. Bukan manusia-manusia daging, tetapi manusia-manusia yang menuruti keinginan roh. Manusia-manusia yang telah berpindah dari kedagingannya, dari kenajisannya, dari pemberontakannya, dari dosa-dosanya. Mereka telah berpindah kepada keinginan roh, keinginan ilahi. Mereka telah berpindah dari jalannya yang penuh dengan api. Mereka pindah kepada jalan surgawi, jalan yang sungguh senang, bahagia, jalan yang penuh damai, jalan yang penuh sukacita, jalan yang tentram. Itulah jalan Bapa surgawi, jalan Tuhan Yesus HaMashiach Elohim. Ketahuilah sekarang, waktu ini sangat singkat. Waktu ini dipersingkat. Jikalau tidak dipersingkat waktu ini, banyak domba-dombaku, banyak anak-anak pilihanku, banyak mempelai-mempelaiku yang bercahaya akan terjerat, akan terjerumus, akan mereka masuk di dalam lubang jebakan 666 ini. Lihatlah, mereka telah banyak jauh, lari sangat jauh. Mereka jauh, mereka menempuh jalan mereka sendiri. Mereka menempuh jalan logika mereka yang mereka anggap pintar secara dunia. Padahal mereka di sini sangat bodoh, buta, tuli, dan telanjang roh mereka. Sehingga mereka berubah menjadi binatang. Roh mereka di sini, di hadapan mataku, tidak lagi berbentuk mempelai, tetapi mereka sudah berbentuk menjadi binatang. Bayarlah itu harga. Mati kalian, siksa mati kalian, mati hidup. Untuk masa itu, jangan pernah menyangkal namaku, anak-anakku. Jangan pernah. Kalian tebuslah di masa itu dengan kedua saksiku. Berjuanglah pada masa itu. Masih ada penyelamatan untuk masa itu. Katakanlah kepada dunia, katakanlah kepada semua orang, masih ada. Kalian domba-dombaku yang tersesat, domba-dombaku yang hilang, masih ada penebusan pada waktu itu. Kalian ingatlah, jangan kalian pernah menyangkal namaku. Jangan pernah kalian menyangkal namaku. Jangan. Ingatlah, akan selalu firman Tuhan yang pernah kalian baca itu. Kalian akan mengingatnya walaupun 1-2 kata pada masa itu. Karena kalian telah lari sangat jauh daripadaku. Kalian lari mengikuti kepintaran kalian secara logika dunia. Lari, kalian buta di dalam roh. Tidak sama seperti anakku ini. Walaupun dia secara dunia, dia dianggap bodoh. Kebodohan bagi dunia, itulah jalan yang dia tempuh. Kehinaan bagi dunia, itulah jalan yang dia tempuh. Tapi itu adalah kebenaran di mataku. Dia sungguh pintar, mempelai yang pintar, mempelai yang berhikmat. Mempelai bukan mempelai sembarang mempelai. Dialah mempelai yang sangat bercahaya, bercahaya di hadapan mataku. Lihatlah, bagi dunia dia sangat bodoh. Bagi dunia dia sangat bodoh. Dia tidak tertarik dengan keindahan dunia. Dia tidak pernah mengumpulkan harta di dunia. Tidak pernah. Dia tidak memikirkan kehidupannya. Karena sandarannya, harapannya kepada Tuhan Yesus HaMashiach Elohim. Bersungguh-sungguh dia mengikuti jalanku. Dia rela bayar harga dengan nyawanya, hartanya, waktunya, segala apapun. Dia serahkan di hadapan mataku. Tidak pakai hitung-hitungan angka di hadapan mataku. Inilah dia anakku yang sangat ekselen. Dialah anakku yang sangat ekselen. Ketahuilah kalian, wahai kalian dunia manusia. Jadilah mempelaiku yang berhikmat dan tidak bodoh. Tidak bisa ditipu-tipu oleh dunia ini.
Tidak bisa ditipu-tipu oleh sistem dunia ini. Janganlah kalian bangga. Janganlah kalian bangga manakala kalian berkata, aku siap menerima ini. Aku siap menerima sistem ini. Aku siap menerima perjanjian anak domba hitam ini. Kalian tidak tahukah? Itu kalian ikat di dalam roh kalian. Harus kalian lepaskan pada masa 3,5 masa itu. Kalian harus melepaskan diri kalian dengan penyiksaan yang kalian akan bayar. Sangat mahal dan sangat mahal. Dengan penderitaan yang tidak pernah kalian rasakan. Tetapi penderitaan seperti itulah yang anakku alami ini secara dunia fisik manusia. Itulah yang akan kalian alami pada masa itu. Karena kalian telah berbentuk setengah binatang, maka kalian akan menyiksa diri kalian masing-masing. Kalian akan saling menyiksa. Pada saat kalian tidak mau menyembah roh kalian itu kepada berhala itu, kepada patung yang berbicara itu, patung manusia yang berbicara yang sudah mati belasan tahun yang lalu, dia akan hidup dan bangkit lagi, dihidupkan oleh memakai kuasa Lucifer pada waktu itu. Dia akan bangun dan akan berbicara dengan berbagai-bagai bahasa dunia. Dia akan berbicara dan berlaku seolah-olah dia adalah Mesias. Mesias KW2 palsu, dialah Dajjal. Dialah yang akan duduk di bait suci itu, yang kalian akan bangun di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Ketahuilah rahasia ini, ketahuilah. Dialah yang ada di peti kaca sekarang ini, yang kalian bisa nonton, di HP kalian. Carilah dia, ada di YouTube dia itu. Pemuda yang belasan tahun yang ganteng, yang telah mati belasan tahun, yang ada di peti kaca. Dia sekarang berada di Italia, Roma, di Vatikan. Itu yang akan bangun kembali. Dia akan bangun dan berbicara dalam berbagai bahasa manusia. Dia dijaga sangat ketat, dirempah-rempahi, dipenuhi dengan harum-haruman. Karena apa? Dia akan bangun, dia akan bangkit pada masa itu. Ketahuilah Tuhan Yesus HaMashiach berbicara kepada kita di dalam kitabnya Wahyu. Buka Wahyu sekarang, buka Wahyu. Wahyu, ingat ini Wahyu 9 ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Jadi sekarang malaikat yang sedang bekerja di tengah-tengah dunia ini adalah malaikat ini, jurang maut. Namanya Abaddon, dalam bahasa Yunani Apollyon. Dalam jumlah skala yang sangat besar, mereka lagi bekerja di tengah-tengah dunia ini dengan mantra mereka. Contoh, supaya anak-anakku, anak-anak Tuhan di seluruh penjuru dunia, pekalah dengan suara rohku, roh kudusku. Contoh, mantra daripada jurang maut ini. Aku berikan contoh, hanya memakai tubuh abdi Allahku. Abdi Allahku yang maha tinggi ini, namanya Faye Hamdani. Dia berasal dari kota Palu. Kalian baru tahu bukan? Sekarang profilnya aku buka. Sesungguhnya dialah anak ini, pilihan daripadaku, Yeshua HaMashiach Elohim, yang seperti pilihan daripada Lucifera, pemuda di kaca itu, sama-sama dari dunia manusia. Tetapi akulah yang terlebih dahulu membangkitkan anak ini dari kematian. Tahukah kalian, beberapa kali anak ini telah mati. Hidupnya dihancurkan oleh Lucifera. Hidup masa mudanya dihancurkan oleh Lucifera. Karena pada masa mudanya lah, itulah kuasaku bekerja atas anak ini, dan merupakan ancaman terbesar di dunia Lucifera, karena anak ini adalah Nasir Allah yang maha tinggi. Dia telah dihantui dan telah dipantau oleh kuasa kegelapan. Anak ini menjadi perebutan antara aku, Yeshua HaMashiach Elohim, dan Lucifera. Tahukah anak ini sangat bernilai di hadapan mata kami? Karena anak ini adalah malaikat. Malaikat yang menahan kuasa kegelapan itu. Kakinya ada di laut, kakinya ada di darat. Dia hanya menyamar di dalam tubuhnya manusia sebagai manusia yang lemah. Tidak tahukah kalian, dunia manusia sering menghina-hina dia, sering mengolok-olok dia. Tetapi sesungguhnya bukan dialah yang kalian olok, bukan dialah yang kalian hina, tetapi roh yang ada di dalam dialah yang kalian hina dan kalian olok-olok. Ketahuilah itu dunia manusia yang munafik, sukanya melakukan dosa, sukanya melakukan kenajisan. Coba perhatikan orang-orang yang menghina dia, orang-orang yang sedang berbuat dosa. Di balik layar mereka adalah mereka pendosa yang sangat keji, memiliki roh keangkuhan, roh Babilonia, roh Isabella ada sama mereka. Ketahuilah, hanya mereka di dalam tubuh mereka masuk di dalam rumah-rumah ibadah seperti orang suci. Tetapi di balik tubuh mereka memiliki roh Isabel. Lacaklah roh mereka. Mereka memiliki roh Babilonia di dalam tubuh mereka. Mereka adalah
pengikut satanik. Hanya tubuh mereka lah yang berada di rumah-rumah ibadah, tetapi roh mereka dijadikan alat satanik untuk menyiksa hambaku ini. Profil hambaku ini, nama Faye Hamdani. Dia adalah malaikat yang menahan ketujuh penjuru mata angin, kuasa iblis, kuasa kegelapan dari ketujuh penjuru. Di tangan kanannya ada rantai api, di tangan kirinya ada gadai besi yang akan menghantam dunia ini. Kaki kirinya ada di laut, kaki kanannya ada di daratan. Ketahuilah, bagi dunia manusia, inilah profil dari dunia manusia. Untuk kalian ketahui bahwa dialah hambaku yang aku pilih dari dunia manusia, yang sekian lama dia telah menyamar menjadi manusia biasa yang sangat lemah, yang siap dihina, siap disiksa, siap dicaci maki, siap mendapat fitnah, siap hancur hidupnya. Sehingga aku yang melihat dari sini, aku bersedih melihat kehidupan hambaku ini yang disiksa oleh kuasa Lucifer. Tetapi anak ini aku hidupkan. Mereka mematikan dia, aku langsung menghidupkan dia. Setiap kali mereka matikan, aku hidupkan. Sampai kacaulah kerajaan iblis itu. Karena anak ini akan membongkar habis kuasa kegelapan ini. Karena dialah yang memegang kuasa kegelapan ini, menahan kuasa kegelapan ini. Manakala anak ini mengatakan gempa, gempa, maka akan terjadilah gempa. Jikalau anak ini mengatakan tsunami, tsunami, maka terjadilah tsunami. Kalian baru tahu bukan jejak kehidupan anak ini? Ketika dia lari ke kota satu ke kota lain, maka kota yang satu dengan yang lain akan terjadi kerusakan yang amat dahsyat. Ikutilah perjalanan profil anakku ini. Dia diobrak-abrik oleh Lucifer dengan mengirimkan beberapa orang pemuda untuk merusak hidupnya. Karena dia menjaga kekudusan hidupnya, maka senantiasa iblis Lucifer mengirimkan pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng untuk menghancurkan hidupnya, merenggut kekudusan hidupnya. Tetapi di tanganku dia adalah bintang, sehingga manakala iblis merusaknya, aku segera membetulkannya menjadi mempelaiku yang sangat indah di hadapan mataku. Aku yang terlebih dahulu membangkitkan orang yang mati menjadi hidup dan kembali hidup sehingga beranak cucu, dan menyamarlah sebagai manusia biasa, lemah, dan kalian semuanya telah terkecoh. Anak ini tidak gila hormat, anak ini tidak gila uang, anak ini tidak mengejar gengsi dunia seperti yang manusia lainnya miliki. Rata-rata manusia ingin mengejar uang, mengejar kebahagiaan, mengejar mamon. Tapi apa yang anak ini alami? Dia sangat menderita. Dia sangat menderita. Iblis memakai orang-orang di sekelilingnya senantiasa membuat hatinya menderita. Tetapi aku senantiasa ada bersama-sama dengan dia. Aku senantiasa menggendong dia. Manakala dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa di tengah-tengah dunia ini, aku menggendong dia. Aku membawa sekali-kali berjalan di dalam kerajaanku, sehingga dia mendapatkan sukacitaku yang terbesar. Dan aku tidak pernah untuk membawa masuk dia ke dalam kerajaanku. Tidak pernah. Sekalipun tidak pernah aku mengizinkan dia untuk masuk ke dalam kerajaanku. Karena apa? Karena ketika dia masuk ke dalam kerajaanku, maka waktu hidup di tengah-tengah dunia ini, dia akan habis. Ketika dia berumur 14 tahun, dia sudah habis, mati. Untuk itu dia bersaksi kepada kalian, dia digendong-gendong oleh Tuhan Yesus HaMashiach Elohim menjadi seorang bayi berumur 8 bulan tepatnya. Waktu itu, ketika dia berumur 40 tahun waktu dunia, dia di sana berumur sekitar 13 tahun. Tetapi sekarang lihatlah, umur dia di sana berkisar sekitar 25 tahun. Sangat cantik, sangat elok rupanya. Dialah mempelaiku yang sangat indah dari dunia manusia. Karena waktu ini akan segera aku tutup. Bersiaplah kalian, berjaga-jagalah kalian. Ketika waktu petang, waktu pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, subuh hari, dan semua hari. Bersiap-siaplah, berjaga-jagalah di jam-jam, menit-menit terakhir ini. Ketika aku datang sebagai seorang pencuri di tengah-tengah dunia ini. Untuk mengangkat mempelaiku. Untuk
mengadakan pesta perjamuan bagi mereka. Bersiap-siaplah kalian. Waktu yang telah ditentukan oleh Bapa Surgawi sudah di penghujung mata kalian. Tidak lama lagi. Tidak seperti yang dia katakan. Aku melihat apanya yang dia lihat. Ini adalah rahasia Bapakku ilahi. Tidak ada seorang pun yang tahu. Iblis pun tidak tahu. Apalagi dia si iblis. Tidak tahu dia. Tidak tahu sama sekali. Hanya Bapa Surgawi kula yang tahu. Waktu itu akan maju dipersingkat 2-3 tahun. Akan maju dipersingkat. Hitung undur waktu dunia kalian. Hitung undur waktu dunia kalian. Dan waktuku akan aku majukan 2-3 tahun untuk waktu dunia. Bersiaplah kalian. Bersiaplah kalian untuk waktu detik-detik terakhir ini. Bersiaplah kalian. Bersiaplah kalian. Gunakanlah mahkota kalian masing-masing. Apa yang kalian mau persembahkan, gunakanlah. Karena raungan daripada para mempelaiku ini sudah tidak tahan lagi untuk berlama-lama hidup di tengah-tengah dunia ini. Sudah tidak tahan lagi mereka. Roh mereka di hadapanku memaksa dan mendesak kepadaku untuk segera Tuhan Yesus segera datanglah. Datanglah kepada kami untuk mengangkat kami. Kami sudah tidak tahan roh kami di tengah-tengah dunia ini. Angkatlah kami segera. Dan waktu ini sangat dipersingkat dan dimajukan 2-3 tahun. Bersiaplah segera. Bersiaplah, song-songlah aku di tengah-tengah tiupan sangkakala. 7 tiupan sangkakalaku telah bersiap untuk segera ditiup. Terpujilah Yeshua HaMashiach Elohim. 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 Terpuji-pujilah Engkau Yeshua HaMashiach Elohim. Terpuji-pujilah Yeshua HaMashiach Elohim. Terpuji-pujilah. 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 Kemuliaanmu turunlah di atas bumi ini. Kemuliaanmu turunlah di atas bumi ini. Mengangkat mempelai-mempelaimu yang maha kudus. Kami mempelai-mempelai wanitamu. Siap untuk terangkat bersama-sama dengan engkau. Siap berperang, maju berperang. Untuk melawan iblis. Siap berperang untuk melawan tipu daya iblis. Untuk saat ini. Mantra-mantra daripada kuasa kegelapan itu dicurahkan kepada seluruh penjuru mata angin dunia ini. Kepada 7 penjuru mata angin dunia ini. Dia meniup mantra-mantranya untuk manusia. Dan manusia yang tidak peka, tidak pernah melekat kepada firmanku, mereka akan terseret sangat jauh. Karena mereka mengikuti roh-roh dunia ini. Dan mereka bangga memakai tanda itu. Ketahuilah sekarang, bagi mereka yang menerima tanda itu, mereka tidak akan mengikuti raptur bersama-sama dengan aku. Tidak akan. Yeshua HaMashiach berkata, tetapi bayarlah iman kalian pada waktu itu. Bayarlah iman kalian pada waktu itu. Biarlah kemuliaan bagi nama sorga dan di bumi. Semua lutut, semua lidah mengaku bahwa dialah Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Ketahuilah, mantra ini yang membedakan antara bahasa Roh Kudus, roh kebenaranku, dengan mantra dunia, roh-roh daripada dunia ini. Perhatikan, simaklah baik-baik. Lucifera, bahasa daripada rohku yang ilahi seperti ini, bahasa Roh Kudus, roh ilahi, supaya kalian peka untuk membedakan kedua roh ini yang sedang berjalan di tengah-tengah dunia ini. HaMashiach Elohim, roh HaMashiach Elohim, HaMashiach Yahweh, si HaMashiach si HaMashiach Elohim, si HaMashiach Elohim. Haleluya. Yang melawan akan kehendak Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Bertobatlah kita sekalian sebagai umat manusia. Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan hukum-hukum Tuhan. Karena apa? Kalau kita takut kepada hukum-hukum Tuhan, kepada Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim yang senantiasa mengamati kehidupan kita, langkah kaki kita, bicara kita, perbuatan kita, hati kita, maka kita tidak akan pernah mau melakukan dosa di dalam kehidupan diri kita masing-masing. Karena apa? Ada pengontrolan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa Surgawi itu di dalam diri kita masing-masing. Jadi kita tidak lagi diri kita ini dikuasai oleh si jahat,
oleh si Lucifer itu, dia memakai tubuh kita manusia menjadi senjatanya. Tetapi biarlah tubuh kita ini dipakai oleh Allah menjadi senjata-senjata kebenaran firman Tuhan, menjadi senjata-senjata Allah untuk melawan kelaliman roh-roh dunia ini yang senantiasa menguasai manusia, yang senantiasa menghipnotis manusia dengan mantra-mantranya. Ada kuasa kegelapan saat ini yang sedang berjalan. Dia berjalan untuk mencari anak-anak domba Allah. Dia mau mencuri kemuliaan Tuhan itu. Dia mau mencari, menjatuhkan anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini. Dia mau senantiasa menteror anak-anak Tuhan itu melalui apa? Mantra-mantra yang mereka kirim di seluruh penjuru dunia ini. Tetapi manakala anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang senantiasa membaca firman Tuhan ini, maka tidak ada mantra yang akan mempan di dalam diri anak-anak Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas penjagaan Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim atas setiap kita anak-anak Tuhan. Karena di depan mata anak-anak Tuhan, maka semua panah-panah daripada si jahat itu akan dilumpuhkan, akan dihancurkan di dalam satu nama, satu kuasa, yaitu Allah yang Maha Tinggi, Allah Maha Kudus, Yeshua HaMashiach Elohim namanya, Allah Yahweh. Dialah juru selamat dunia yang telah datang 2000 tahun yang lalu ke tengah-tengah dunia ini. Tetapi dunia manusia menolak dia, dunia manusia menghina dia, dunia manusia mengolok-olok dia, menghujat dia, bahkan menghujani dia dengan tombakan di lambungnya, berakhir di atas kayu salib. Itulah karya penebusan Allah yang paling termulia untuk kita dunia manusia. Dunia menolak segala sesuatu yang berasal daripada alam ilahi itu. Karena apa? Dunia ini telah dipenuhi dengan kuasa kegelapan. Dunia ini sudah menjadi gelap. Dunia ini gelap karena dipenuhi dengan kuasa kegelapan. Tetapi manakala anak-anak Tuhan yang bersinar menerangi di sekeliling-sekelilingnya, maka kegelapan itu akan menjadi sinar kemuliaan Tuhan. Dan manakala ketika terang ilahi itu telah ada di tengah-tengah kegelapan itu, maka kegelapan itu akan sirna. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Allah Yeshua HaMashiach Elohim, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam alam semesta ini, di dalam alam kekekalan ilahi. Dialah yang senantiasa beracara, senantiasa berkuasa. Di dalam tangan kanannya dia memegang kunci kerajaan surga. Dan haleluya, Yeshua HaMashiach Elohim, HaMashiach Elohim, HaMashiach Elohim, haleluya, haleluya. Siramana Mashiach Elohim, haleluya, Yeshua HaMashiach Elohim, haleluya, Yeshua HaMashiach Elohim, HaMashiach Elohim, Yeshua HaMashiach Elohim, HaMashiach Elohim, Siramana Mashiach Elohim, Siramana Mashiach HaMashiach Elohim. Itulah perbedaan kedua contoh dua roh antara mantra dan bahasa Roh Kudus. Roh ilahi adalah sangat berbeda. Roh Kudus, roh ilahi selalu memanggil akan namaku Yeshua HaMashiach Elohim. Ya, ingat anak-anakku, jikalau kalian berada di dalam satu tim doa atau satu persekutuan doa, jikalau ada teman kalian yang berbahasa mantra seperti yang tadi, itu adalah roh dunia. Mantra roh dunia yang sedang dia bacakan, baik dia dirasuki oleh Lucifera atau mantra-mantra daripada setan-setan Lucifera itu masuk ke dalam diri pendoa-pendoa syafaat di dalam sebuah gereja. Jadi berhati-hatilah roh mantra ini. Kalian bisa bedakan roh mantra ini karena dia bisa memakai anak-anak Tuhan. Setan tidak takut kepada jubah agama, kepada label gelar agama, kepada jubah-jubah kemunafikan agama. Setan tidak takut. Yang dia takut adalah roh kita bercahaya atau tidak di hadapan Allah. Di hadapan matanya juga setan. Dia akan keker roh kita manusia. Kita bercahaya atau tidak. Atau kita sama gelapnya dengan dia. Atau kita sama dengan bentuknya binatang seperti dia. Berupa anjing, bebek, ular, kambing, kuda, sapi. Semuanya berubah dengan berbagai jenis binatang itu.
maka kalian akan lihatlah. Jadi untuk waktu sekarang berjaga-jagalah kita, berdoa-doalah kita senantiasa berjaga di dalam roh dan kebenaran firman Tuhan Allah yang Maha Kudus. Sekian dan terima kasih pesan daripadaku Yeshua HaMashiach Elohim. Tetaplah semangat, bersukacita di dalam Tuhan. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Semangat. Kita adalah prajurit Kristus. Kita adalah umat-umat pemenang. Kita adalah mempelai Kristus yang sejati. Semangatlah di dalam Tuhan. Kobarkanlah api firman Tuhan itu di dalam diri kalian. Jangan pernah takut akan kematian. Jangan pernah takut akan kelaparan. Jangan pernah takut akan segala sesuatu yang menimpa di tengah-tengah dunia ini. Bumi akan goncang. Bumi akan bergoncang dan bergoyang-goyang. Tetapi firmanku adalah ya dan amin. Ini adalah firman suara ilahiku yang kalian bisa tangkap manusia untuk dunia manusia. Tetap semangat, tetap sukacita. Tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Apapun yang kalian alami, tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Ubahlah hati kalian. Fokuslah kepadaku. Fokuslah kepada Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim yang berkuasa membunuh baik tubuhmu, baik jiwamu, dan baik rohmu. Setan hanya bisa membunuh tubuhmu. Dia tidak bisa membunuh rohmu, jiwamu. Tetapi tubuhmu dan jiwamu dia akan ambil. Kalau engkau tidak kuat, maka rohmu akan diambil juga. Menuju jalan jurang api itu. Tidak akan bisa keluar kalau engkau sudah berada di jurang api itu. Untuk itu jalan satu-satunya keselamatan menuju surga yang kekal hanya melalui jalan Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim yang dikenal Nabi Isa, anak Maryam. Di sini tidak mengenal agama, di sini tidak mengenal jumlah keagamaan, di sini tidak mengenal kemunafikan, di sini tidak mengenal kenajisan, di sini tidak mengenal percabulan. Percabulan, berhala-berhala tidak ada di sini. Kerajaanku, kerajaan yang Maha Kudus. Kerajaanku, kerajaanku yang dipenuhi malaikat yang kudus. Bukan malaikat yang najis, bukan malaikat pemberontak. Malaikat yang najis pemberontak itu adanya di neraka api kekal. Kalian pilih yang mana? Kerajaan api kekal yang penuh dengan kenajisan, keserakahan, percabulan, penyembahan berhala, atau kalian akan pilih kerajaan Maha Kudusku, yaitu kerajaan 1000 tahun Yerusalem baru, Maha Kudus. Tidak ada orang cabul, tidak ada penyembahan berhala, tidak ada apa-apa pun yang najis di situ. Tidak ada apapun yang najis di kerajaan surgaku. Semuanya kudus, dikuduskan, disucikan oleh darah penebusan anak domba Allah. Untuk itu marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan, damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan bagi kita sekalian, anak-anak Tuhan yang terpilih. Banyak orang yang terpilih dan terpanggil, tetapi sedikitlah yang mau mengikuti aku. Banyaklah orang yang dipanggil, tapi sedikitlah yang terpilih. Banyaklah mereka yang sudah dipanggil, terpilih, tetapi apa yang mereka buat? Menyangkal namaku, mengikuti jalan roh-roh dunia ini. Apa yang mereka mau senangkan? Kedagingan mereka, hati mereka penuh keserakahan, kenajisan, percabulan. Bertobatlah segera, bertobatlah segera. Yang mencintai kenajisan, yang mencintai mamun, yang mencintai keindahan isi dunia ini, semuanya akan hilang lenyap ketika aku akan menggoncang dunia ini tidak lama lagi. Di depan mata kalian, tidak lama dunia ini akan bergoncang. Ketahuilah ini, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Karena jalanku adalah jalan yang sempit. Hanya sedikit orang yang mau menempuh jalan itu. Bertobatlah, supaya roh kalian masuk ke dalam kerajaan surgaku yang kekal. Undangan terakhir daripadaku, aku sebarkan kepada penjahat, kepada penyamun, kepada pemberontak, kepada pelacur, pesinap, percabulan, berhala, penyembahan-penyembahan berhala. Datanglah semuanya kepadaku. Inilah undangan terakhirku untuk kepada lorong-lorong yang gelap. Datanglah kepadaku. Masuklah ke dalam kerajaan surgaku yang Maha Kudus. Karena ada pengampunan bagi kalian, hai umat manusia. Karena aku melihat rupa dan gambarku di dalam diri kalian umat manusia. Yaitu gambar diriku sendiri, Yeshua HaMashiach Elohim. Aku yang menciptakan kalian, aku mengasihi kalian. Ingat, hanya badan anakku, hambaku ini yang aku pakai. Karena kepadanya rohku berkenan. Atas dialah rohku berkenan. Dan aku berbicara hanya meminjam badannya untuk berinteraksi dengan kalian dunia manusia. Biarlah kalian mengenal jalanku yang Maha Kudus melalui Bible, firman Tuhan ini. Ini adalah jalanku yang Maha Kudus. Ketahuilah, jalan ini adalah jalan yang lurus. Jalan yang tidak melewati api. Jalan yang tidak menyesatkan. Jalan yang Maha Kudus, yang Maha Tinggi. Kerajaan surganya yang Maha Kudus. Ketahuilah, jalan Lucifera adalah jalan penuh kenajisan. Jalan api. Jalan itu menuju api. Api yang sangat dahsyat. Kalian tidak tahu, letusan gunung api itu 7 kali 7 kali 7 panasnya. Api neraka itu. Bukankah itu sangat siksa bagi kalian? Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Kerajaan surga sudah di depan mata kalian. Terpujilah namaku, Yeshua HaMashiach Elohim.
Haleluya, haleluya, haleluya.